Saya sangat punya keyakinan setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Ini dari zuhur ke asar saja, kurang lebih sudah 2 jam ini. Nggak ada di antara kita yang tidak punya masalah itu. Saya sangat yakin. Tidak ada satupun yang bahkan duduk di sini yang tidak punya masalah. Kayaknya tenang-tenang duduknya itu ya. Belum tentu nggak punya masalah itu. Sebelum ke sini mungkin di rumah ada persoalan, di kantor, di jalan, bahkan dimanapun. Catat rinci. Lalu saat Anda mau sholat, kata Allah, mintakan solusinya bis sabri. Sabri itu jalani dulu dengan sabar. Jadi kalau ada masalah, terima dulu, jangan mengeluh. Itu rumus Quran. Terima aja. Ya. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Tidak menyelesaikan persoalan. Ya. Masya Allah. Saya runtut dulu ayatnya ya, supaya tajam pemahaman kita. Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak mungkin memberikan tugas, ujian, kecuali kita mampu mengatasinya. Jadi kalau kita diberikan ujian, musibah, beban hidup, itu tidak mungkin tidak bisa kita atasi. Terima aja dulu. Ya. Karena sifat adil Allah itu tidak mungkin membebani hamba di luar batas kemampuannya, itu mustahil. Ya. Karena itu kita punya satu konsep yang tidak ditemukan di konsep agama lain. Tidak ada itu. Ya. Orang Jepang hebat-hebatnya, sedisiplin-disiplinnya, kata Profesor Kato, orang Jepang sendiri mengatakan, itu tidak akan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh orang Islam. Orang Jepang boleh disiplin, boleh rapi, boleh bersih, tapi tetap ketika punya masalah, bunuh diri juga. Orang Islam punya konsep yang tidak dimiliki di agama manapun. Dia punya keyakinan yang kuat dalam dirinya. Ketika punya persoalan seberat apapun, yakinkan pada dirimu, kamu pasti bisa melewatinya. Anda yang terpilih bukan orang lain, karena Anda yang dipercaya, orang lain tidak bisa. Ya. Jadi jangan katakan, ya Allah kenapa saya yang mengalami ini. Jangan katakan itu. Ya. Ketika Anda mengatakan, ya Allah why me? Allah jawab, why not? Kenapa tidak? Kamu yang bisa. You are the choice. Kamu yang bisa. Kamu terpilih karena kamu mampu. Yang lain gak bisa. Ya. Hadirkan itu. Tapi indahnya, ketika kita menjalani itu, terima dulu. Kata Allah, sabar. Terima dengan sabar. Karena berkeluh kesah tidak menyelesaikan persoalan. Al-Baqarah 155. Wa basyiris sabirin. Orang yang sabar, umumnya akan gembira. Ya. Tenang gitu. InsyaAllah. Ini mendung. Ya. Terus kita terima, alhamdulillah, mendung. Sudah. Barangkali kalau hujan nanti, ya turun hujannya, orang-orang yang butuh hujan dapat hujan, ya. Sudah. Kalau kita mengeluh, tidak merubah mendung juga. Begitu mendung misalnya, langsung mengeluh, ya mendung. Pasti deh hujan. Kalau hujan turun banjir, macet kayaknya. Gak akan datang ustadznya, gak jadi taklimnya. Padahal belum tentu hujan. Belum tentu. Di capek berpikir seperti itu tuh. Capek, lelah. Ini ada wajan. Di bawahnya saya panaskan dengan api. Maaf ya. Kemudian disimpan cacing misalnya di sini, di wajan ini. Dipanaskan dengan api bawahnya. Cacingnya kemana? Ya, kalau kita simpan cacing misal di atas wajan, maaf. Kemudian wajannya dipanaskan tuh. Ya. Cacingnya bergerak kemana? Bergerak ya. Dia bergerak kadang ke samping, ke sini ya, dan sebagainya. Kenapa? Tuh, sudah keliru. Bukan panas, bukan. Karena cacing tidak bisa mengeluh. Dia gak berkata, aduh panas, aduh sakit, aduh panas, aduh sakit. Kalau semua banyak aduhnya, kapan bergeraknya? Sifat manusia itu kata Quran itu pandai mengaduh. Ini belum apa-apa sudah ya Allah, sudah aduh ya Allah, coba dulu, sabar dulu, selesaikan. Selesaikan. Ya. Kalau sudah seperti itu, nanti Allah tunggu, kan ada waktunya menghadap Allah. Ya. Diberikan ujian jam 1, ya, selesaikan dulu dengan ikhtiar. Bukankah Allah berikan ilmu, berikan tenaga, berikan kekuatan. Nanti kalau persoalan itu belum tuntas menghadap sampai ke asar, bawa sampaikan pada Allah. Wassalah, dalam salat kita mintakan solusinya. Cara meminta kita disebut dengan nasta'in. Perintahnya wasta'inu, ya, permohonannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan jawaban Allah. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini rahasianya. Inilah perjanjian, komitmen antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, menjadikan semua aktivitas sebelum sholat sebagai ibadah, masalah apapun yang kamu minta sekarang, aku akan kabulkan. Apapun yang diminta sekarang, aku akan kabulkan.
Jadi setiap sholat, kalau Anda benar bacaan Al-Fatihahnya, paham isinya, dan menjadikan semua aktivitas syaratnya sebelum sholat sebagai ibadah, Anda jaga ibadahnya tuh. Jauhi maksiat, tingkatkan ibadah, tingkatkan ketaatan. Itu ditunggu oleh Allah. Hambaku punya masalah apa? Saya mau selesaikan. Nanti setelah membahas lebih dalam, kita akan bahas. Ternyata Allah mengajarkan satu kalimat nanti yang kalau kita baca akan diberikan semua yang kita butuhkan itu. Ya. Sebab manusia itu kalau minta satu nggak akan selesai itu. Coba kalau ditawarkan minta apa saja dikasih, mau minta apa? Tuh, saking banyaknya nggak bisa jawab. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu ya. Nanti kita akan pelajari satu kalimat yang kalau dibacakan semua diberikan. Nah, tapi sayangnya, kenapa ada orang sholat tiap hari dilakukan, tapi masalah tetap terlalu terjadi, tidak pernah tuntas. Ya. Padahal Allah sudah berikan kesempatan dalam rukuknya, dalam sujudnya, dalam duduk di antara dua sujudnya, tapi nggak pernah selesai masalah. Kenapa? Karena barangkali tidak memahami kandungan yang terdapat dalam bacaannya.